Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Baik, untuk pelajaran hari ini kita membaca pelajaran akhlak dari buku Adabul Muslimi fil Yaumi wa Lailati. Adab-adab seorang muslim dalam sehari semalam. Kita masuk pada bab adabun naumi wal istiqadhi. Adab-adab ketika tidur dan bangun tidur. Adabun naumi wal istiqadhi. Al-awwal, adab yang pertama yaitu muhasabatu nafsi qabla naumi. Muhasabah yaitu introspeksi diri sebelum tidur. Jadi kita mengintrospeksi diri kita, menghitung-hitung amalan kita selama sehari yang telah berlalu. Apakah amalan kita amalan baik ataukah buruk? Maka kita mengintrospeksi diri kita, menghitung-hitung amalan kita sendiri. Bagaimana itu? Dikatakan di sini fayustahabbu lil muslimi an yuhasiba nafsahu qabla naumi amma badara minha min a'malin khilal naharihi. Maka disunahkan untuk seorang muslim agar dia memuhasabah, mengintrospeksi dirinya sebelum tidur dari apa saja yang telah berlalu dari selama seharinya dia itu, dari amalan-amalannya selama di siang harinya. Fa in wajada khairan hamidallaha ta'ala. Maka jika ia dapati amalan kebaikan, khairan kebaikan, hamidallaha ta'ala, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan petunjuk hidayah dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh. Ini menunjukkan sikap tauhid kita, akhlak kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya tidak ada kesombongan pada diri kita terhadap amalan yang telah kita kerjakan. Tidaklah amalan yang kita kerjakan itu murni dari hasil usaha kita sendiri, tapi seluruh amalan kebaikan yang kita kerjakan hakikatnya adalah merupakan hidayah dan juga inayah, yaitu petunjuk dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita untuk beramal soleh. Kemudian sebaliknya di sini dikatakan wa in wajada ghaira dzalika istaghfara wa anaba wa badara ila taubati wa azama an yakuna yaumuhul ati khairan min yaumihis salifi biidnillahi. Artinya wa in wajada ghaira dzalik, dan apabila dia mendapati selain itu, artinya apabila dia mendapati selain amalan kebaikan, berarti amalan buruk, istighfara, maka dia beristighfar, wa anaba, dan bertaubat, wa badara ila taubati, dan bersegera untuk bertobat, wa azama, dan dia bersungguh-sungguh dengan niatan yang sungguh-sungguh, bertekad gitu ya, an yakuna yaumul ati, agar harinya esok khairan, menjadi lebih baik, min yaumi salifi, dari hari yang telah berlalu, biidnillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita tidur, maka hendaknya kita mengintrospeksi diri kita selama siang hari itu, pada hari itu, apakah kita beramal baik atau amal buruk. Kalau amal baik, kita banyak-banyak bersyukur, kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, karena dengan pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa beramal saleh. Namun apabila kita telah melakukan amal buruk, maka hendaknya kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, dan bertekad bersungguh-sungguh agar hari esok menjadi lebih baik daripada hari yang telah
berlalu, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asani, adab yang kedua, an-naumu mubakkiran. Tidur segera, tidur gasik. Ya, tidurnya itu gasik di awal waktu. Nah, jadi istilahnya setelah sholat isya itu, kalau misalkan tidak ada keperluan maka segera tidur. Nah, tidur awal. Ya, li hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanamu fi awwalil laili wa yaqumu akhirahu fayusalli. Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau senantiasa tidur di awal malam. Ya, tidur di awal malam berarti setelah sholat isya. Nah, ketika tidak ada keperluan maka segera tidur dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau wa yaqumu akhirahu fa yusalli, beliau sallallahu alaihi wasallam bangun, berdiri pada akhir malam, maka beliau pun melakukan sholat malam. Nah, di akhir malam beliau terbangun atau bangun tidur, kemudian menjalankan qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud. Nah, ini adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk bisa mencontohnya. Jadi jangan kita terbiasa tidur di akhir malam. Nah, kecuali jika memang benar-benar ada keperluan yang penting. Nah, apalagi kita yang masih muda, yang masih anak-anak, yang masih sekolah, jangan sibuk dengan HP. Jangan terlalu banyak main game, karena kebanyakan orang itu main game di malam hari. Itu termasuk kebiasaan yang buruk yang hendaknya ditinggalkan. Nah, sepantasnya kita sebagai seorang muslim bisa mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Waktunya istirahat, ya, harus disiplin. Waktunya istirahat. Waktunya bangun tidur, waktunya sholat, waktunya belajar, waktunya baca Quran, waktunya merojaah, ya, diatur waktunya. Nah, diatur waktunya. Nah, di sini termasuk adab seorang muslim ketika dia tidur, hendaknya tidur di awal waktu, jangan menunda-nunda. Nah, agar apa? Agar tubuh kita, badan kita segera beristirahat dari kelelahan seharian, kemudian bisa beraktivitas di hari berikutnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian al-adabu ats-tsalitsu, adab yang ketiga, istihbabul wudu'i qabla naumi. Nah, adab yang ketiga ketika tidur, yaitu atau ketika sebelum tidur, disunahkan istihbabul wudu, sunnah untuk berwudu sebelum tidur. Nah, sebelum tidur. Kemudian wal ittija'u. Nah, istihbabul wudu wal ittija' ini ataf, ya, ataf ke al wudu. Wal ittija'i ala syikil aimani, dan berbaring. Nah, ittija' itu tidur miring, berbaring tapi tidur miring, ala syikil aiman, pada sisi yang sebelah kanan. Jadi menghadap sebelah kanan kalau tidur. Nah, ini awal tidur seperti itu. Li haditsil Barra'i ibni Azib radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari sahabat Al-Barra' bin Azib, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji' ala shiqqikal aimani. Ya, artinya ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika
kamu mendatangi tempat tidurmu. Nah, jadi jika kamu ingin tidur, mendatangi tempat tidurmu, entah kasur, ranjang, atau tidur di mana, misalkan di karpet atau di mana, fatawaddo, maka berwudulah, wudu akali salat, sebagaimana wudumu untuk salat. Jadi wudunya secara sempurna, memenuhi dengan syarat-syarat rukun-rukun wudu serta sunah-sunahnya, itu lebih utama. Jadi berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Ini sebelum mendatangi tempat tidur. Tsumma taj'ala syikil aimani, kemudian berbaringlah pada sisi badanmu yang sebelah kanan. Ya, di lambung yang sebelah kanan. Jadi yang ditiduri bagian syik itu bagian perut atau lambung yang sebelah kanan. Jadi menghadap ke sebelah kanan. Ini awal untuk tidur. Nah, adapun nanti ketika tidur misalkan berubah-ubah posisinya, maka disebutkan di sini wala ba'sa an yatahawwala ila syikihil aisari fima ba'd. Dan tidak mengapa apabila nantinya itu berubah posisi ke sisi yang sebelah kiri setelah fima ba'du, setelah awal mula tadi itu tidurnya berbaring pada sisi yang sebelah kanan. Jadi yang disunahkan di dalam Islam, di dalam adab tidur itu berbaring di sebelah kanan, sisi tubuh sebelah kanan itu di awal saja, karena kalau sudah tidur kita tidak mampu mengontrol diri kita. Kadang berubah posisi kemana, itu yang penting sejak awal sebelum tidur kita berusaha mengikuti adab-adab Islam. Adab-adab ketika sebelum tidur dan nantinya bangun tidur bagaimana. Adapun waktu tidurnya itu sudah bukan kuasa kita karena kita tidak sadar, dalam keadaan tidak sadar, maka tidak mengapa yang demikian. Kemudian al-adabur rabi', adab yang keempat, istibabu nafdil farash atau firash. Istibabu nafdil firash. Disunahkan nafd itu menebahi itu menebahi kasur, tempat tidurnya ditebah, jadi ditebahi itu kayak semacam disapu tapi bukan dengan sapu, ditebahi ditebahi. Wa dzalika salasan, dan hal itu dilakukan 3 kali, qablal ittija'i alaihi, sebelum berbaring di atasnya. Jadi sebelum berbaring di atas tempat tidur, itu tempat tidurnya ditebahi terlebih dahulu dengan atau sebanyak 3 kali. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza awa ahadukum ila firashihi fala yanfid firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi. Jadi menebahinya 3 kali. Kemudian di sini disebutkan berdasar hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, idza awahadukum ila firashi, jika salah seorang dari kalian menginginkan menuju kepada kasurnya, tempat tidurnya, kalian hendaknya dia menebahi firasyahu, kasurnya, bidakhilati izarihi, dengan sisi bagian dalam dari sarungnya. Jadi sarung itu kan dipakai, ada yang dalam, ada yang luar. Maka ini sarungnya dibalik dulu dari bagian dalam untuk menebahi, kasurnya. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi, karena sesungguhnya dia itu tidak tahu apa yang berada di kasurnya itu sebelum dia. Jadi ma khalafahu alaihi, apa yang berada alaihi di atas kasurnya itu sebelum dia. Entah itu kan kita tidak tahu sebelum kita tidur di kasur, entah di kasurnya itu ada kotoran, misalkan kotoran cecak, atau ada binatang, atau ada semut, ataupun ada makhluk yang kita tidak tahu.
entah jin atau apa kita tidak tahu, maka di situ disunahkan untuk menebahi kasurnya terlebih dahulu. Kemudian di penjelasan yang lain itu dengan cara membaca basmalah. Jadi dengan cara membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah sambil menebahi kasurnya. Ya, kasurnya ditebah-tebah sebanyak 3 kali. Ya. Dia menebahinya boleh di sini disebutkan pakai sarung. Misalkan tidak ada sarung boleh pakai yang lainnya dengan kain yang lainnya. Misalkan punya kain apa atau misalkan bisa juga pakai kayak sapu lidi yang digunakan untuk menebahi kasur. Nah, itu bisa. Jadi sebanyak 3 kali. Kemudian di sini disebutkan wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain menggunakan lafadz salasa marotin sebanyak 3 kali. Jadi menebahinya sebanyak 3 kali. Kemudian disebutkan keterangan tentang wadakhilatul izari, dan bagian dalam dari sarung, maksudnya adalah torfud dakhili, ya, ujung bagian sarung yang bagian dalam, alladhi yalil jasad, yang menyentuh jasad kita. Jadi sarung kan ada bagian luarnya sama bagian dalam. Yang bagian dalam kan di dalam kita, yang kena kaki kita itu, yang bagian dalam. Nah, itu yang digunakan untuk menebahi. Dan ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, saya lagi semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Tambah satu lagi ya. Kemudian yang kelima, al-adabul khamis, karahiyatun naumi ala batni. Karahiyatun naumi alal batni. Makruh, karahiyah itu makruh, dibenci, atau dilarang tidur di atas perutnya. Berarti tidur gimana ini? Tidur telungkap ya, tidur telungkap. Ya, tidurnya itu telungkap, yaitu perutnya di bagian bawah, madep ke bawah. Ini dilarang, makruhkan di dalam Islam. Li hadithi Abi Dzar, berdasarkan hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, sahabat Abu Dzar berkata, marra bi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatiku. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati aku. Siapa ini aku? Abu Dzar, pernah melewati Abu Dzar. Wa ana muttaji'un ala batni, dalam keadaan aku berbaring di atas perut. Berbaring di atas perutku. Faraqadani bi rijlihi, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menendangku dengan kakinya, tapi menendangnya bukan menendang yang kasar, yang menyakitkan, bukan. Sekedar menendang seperti orang mau membangunkan tidur itu loh, ya, menendang pelan untuk membangunkan, bukan menendang yang kasar yang menyakiti, tidak demikian ya, sekedar menendang kecil. Waqala, dan beliau pun bersabda, mengatakan kepadaku, ya Junaidibu, wahai Junaidib. Junaidib ini panggilan untuk Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, wahai Junaidib, innama hadhihi dajja'ata ahlin nar. Innama hadhihi dajja'atu ahlin nar. Sesungguhnya tata cara tidur seperti ini, berbaring di atas perut, telungkap, itu adalah cara berbaringnya penghuni neraka. Nah, maka di sini Rasulullah SAW melarang kita tidur dengan cara telungkap. Nah, kemudian sekali lagi kita jelaskan bahwasanya tidur yang seperti ini, cara seperti ini, itu ketika kita masih sadar kita dilarang. Ya, ketika sadar kita dilarang, maka tidak demikian cara tidurnya. Yang disunahkan adalah tadi tidur dengan cara berbaring di sisi tubuh yang sebelah kanan, ataupun nanti setelah tidurnya kita tidak tahu keadaannya, sebisa mungkin kita berusaha tidak sampai terlungkap, sebisa mungkin tidak sampai terlungkap. Baik, ini dulu pelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja lewat WhatsApp bisa. Kemudian tugasnya yaitu tunjukkan catatan pelajaran hari ini
Yaitu apa? Catatannya biasa mengharokati dan juga menerjemahkan dari pelajaran yang sudah kita sampaikan hari ini. Demikian pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.